Ya, kita sampai ke minggu terakhir, minggu ke-12. Ya, judulnya ada 3 hal ya. Trinitas Ilahi, Roh Yesus, dan Kerajaan Allah. Nah, pagi hari ini saya ingin fokus kepada yang pertama, yaitu Trinitas Ilahi. Ini tidak akan mudah, saudara-saudari. Saudara kita mengatakan tentang Allah Tritunggal itu adalah misterinya misteri. Misteri di atas segala misteri. Tetapi walaupun demikian, saya percaya ini bisa saudara-saudari nikmati. Saya berusaha menyederhanakan bahasanya. Tetapi walaupun demikian, ayat-ayatnya tetap misterius kalau tidak diulang-ulang, didengar ulang sambil memeriksa ayatnya perlahan-lahan. Ya, mungkin hanya dengar sekali, tidak bisa langsung jelas ya. Jadi di dalam hari pertama dan hari kedua itu menyinggung tentang Trinitas Ilahi, walaupun ada bahasan-bahasan yang lebih luas. Tetapi saya pagi ini hanya ingin fokus kepada perkara Trinitas Ilahi seperti di garis besar hari pertama. Juga ada sebagian di hari kedua. Besok kita akan melihat poin berikutnya, yaitu tentang Roh Yesus. Dan nanti mungkin di hari ke-5, ke-6 kita melihat tentang Kerajaan Allah. Ya, jadi mari fokus kepada perkara Trinitas Ilahi. Jadi saya membagikan perkara Trinitas Ilahi ini secara memperluas dan memperdalam apa yang tercatat di garis besar hari pertama, juga ada di hari kedua. Yaitu di hari pertama Romawi 1 poin A, A1 dan A2 ya. Di poin A dikatakan Allah Tritunggal, garis besar hari pertama ya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh sepenuhnya terlibat. Nah, itu di garis bawahi itu. Frase sepenuhnya terlibat. Jadi ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh sepenuhnya, tiga-tiganya terlibat pada apa? Kenaikan Putra dan pencurahan Roh. Jadi ketika Putra naik, ketiganya terlibat. Ketika Roh dicurahkan, ketiganya pun terlibat. Jadi kata sepenuhnya terlibat, nah itu yang poin pentingnya. Kemudian yang poin 2, Bapa, Putra, dan Roh itu semua tercakup. Nah, frase semua tercakup, nah ini juga di garis bawahi ya.
Jadi ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh, semuanya tercakup. Ketiga-tiganya tercakup. Dalam hal apa? Dalam pencurahan Roh itu sebagai perampungan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Ya, jadi beban saya tuh ingin memperlihatkan tentang poin yang tadi digarisbawahi ya. Ketiganya sepenuhnya terlibat, ketiganya semua tercakup. Karena dalam pemahaman umum ya, dalam pengajaran tradisional tentang Allah Tritunggal tidak ada perkataan ini. Ketika putra naik ya hanya putra, ketika roh dicurahkan ya hanya roh. Ketiga-tiganya tidak terlibat dan tidak tercakup. Demikianlah pemahaman pengajaran tradisional tentang Trinitas. Tetapi yang barusan saya ulang-ulang jelas sepenuhnya terlibat, semuanya tercakup, ketiga-tiganya. Ya, kemudian di rawatan pagi hari pertama, Alenia pertama, itu pun juga disampaikan ya. Bapa, Putra, dan Roh tercakup dalam kenaikan Putra dan pencurahan Roh. Kemudian di dalam pembacaannya hari pertama, Alenia keempat, dikatakan pencurahan Roh setelah kenaikan Kristus adalah turunnya Kristus. Nah, ini juga adalah poin yang harus digarisbawahi. Pencurahan Roh setelah kenaikan Kristus adalah turunnya Kristus. Jadi Roh itu yang dicurahkan adalah turunnya Kristus. Nah, ini juga tidak dipahami oleh para pengajar tradisional tentang Allah Tritunggal, karena menurut pemahaman mereka ketika roh dicurahkan, Kristus itu ya tertinggal di surga. Ya. Dalam garis besar hari yang kedua juga sama. Yang poin B. Ya, bahwa dalam Kisah Para Rasul 16, 67, Roh Kudus dan Roh Yesus digunakan secara bergantian. Ya, mewahyukan bahwa Roh Yesus adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Yesus adalah Roh Kudus? Yang tadi, ketiganya tercakup, ketiganya terlibat. Nah, saudara-saudari, saudara kita dalam tadi yang sudah saya bacakan di garis besar, apa yang dilakukan oleh saudara kita? Ya, saudara kita melakukan penyamaan. Nah, ini penyamaan Bapa, Putra, dan Roh. Dengan mengatakan sepenuhnya terlibat, semuanya tercakup. Artinya ketiga-tiganya itu turun ketika Roh Kudus turun. Ketiga-tiganya naik ketika Putra naik.
Ini adalah sebuah penyamaan yang dilakukan oleh saudara kita. Nah, poinnya ini saudara-saudari. Saudara-saudari harus tahu ya, bahwa penyamaan seperti tadi, ya, penyamaan ketiga persona Trinitas semacam itu, saudara-saudari harus tahu, bagi kebanyakan teolog dan pelajar-pelajar Alkitab, itu terdengar seperti ajaran sesat, yaitu ajaran modalisme. Kalau di Amerika Serikat itu ada banyak organisasi-organisasi anti aliran sesat. Dan gereja-gereja lokal dianggap menyimpang, bahkan tersesat mengenai perkara Allah Tritunggal. Karena apa? Karena penyamaan yang dilakukan oleh saudara kita. Yaitu saudara kita ya dengan mengatakan ketiganya terlibat. Ketika putra naik, ketiganya naik, terlibat dalam kenaikan itu. Ketika roh dicurahkan, ketiganya pun turun. Karena roh itu kan perampungan dari Allah Tritunggal. Artinya ya roh itu adalah Allah Tritunggal. Ini yang dimaksudkan penyamaan ketiga persona. Yang sebetulnya itu adalah suatu berita bahwa ketiganya itu tidak pernah terpisah. Itu sih poinnya. Tetapi dianggap penyamaan oleh para teolog barat saat itu ya. Ketika saudara kita ada di Amerika. Jadi mereka menuduh ini adalah ajaran sesat, yaitu ajaran modalisme. Ya, apakah modalisme? Modalisme itu suatu ajaran ya yang menyangkal perbedaan Bapa dengan Putra, perbedaan Putra dengan Roh, perbedaan ketiganya. Nah, modalisme itu menyangkal. Bagi mereka itu Bapa, Putra, dan Roh ya bukan tiga kesadaran yang berbeda itu, atau tiga persona yang berbeda. Lebih tepatnya sebetulnya mengatakan tiga kesadaran yang berbeda. Karena kalau mengatakan tiga persona itu agak bahaya, nanti bisa jatuh ke triteisme, yaitu lawannya modalisme, tapi keduanya sesat. Nah, modalisme itu adalah ajaran sesat yang menyangkal perbedaan ketiganya gitu. Bagi mereka, ya mereka hanya satu. Kenapa jadi tiga? Yaitu karena hanya tiga cara Allah menyatakan dirinya saja gitu. Jadi Allah menyatakan dirinya itu dalam tiga tahap secara bergiliran. Itu menurut paham modalisme. Jadi seolah-olah ketika Bapa menyatakan dirinya, ya tidak ada Putra dan tidak ada Roh, hanya ada Bapa. Tetapi ketika Bapa merubah cara, menyatakan diri sebagai Putra, nah Bapaknya jadi nggak ada gitu, dan Roh pun tidak ada. Dan ketika Roh datang sama seperti itu anggapan mereka, yaitu adalah tiga cara berbeda
Ya, ketika roh itu menyatakan dirinya, ya Bapa dan Putranya jadi nggak ada gitu. Semoga saudara-saudari paham ajaran modalisme. Ini saya sudah sangat menyederhanakan kata-katanya. Ya. Jadi seolah-olah mereka itu muncul secara bergiliran, tetapi dalam satu persona, itu bukan tiga. Nah, kalau kemunculan Bapa, Putra, dan Roh secara bergiliran semacam itu, maka berarti ketika Putra muncul, Bapaknya hilang dong, gitu kan? Ketika Roh muncul, Putranya hilang, gitu. Artinya Bapa itu tidak kekal dong. Dan ketika Roh itu muncul, Putra hilang. Artinya Putra tidak kekal. Nah, ini titik kesesatannya di sini. Jadi, bagi pengajaran sesat modalisme, ketiganya itu tidak kekal karena munculnya secara bergiliran. Tetapi saudara kita, saudara Li, tidak mengajarkan demikian. Ya, saudara Li mengajarkan bahwa ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh, semuanya itu ada gitu. Ketiganya itu sama-sama ada. Namanya juga Tritunggal. Ya. Tiga-tiganya ada. Ada sejak kapan? Tanpa awal gitu. Karena mereka ketiganya itu kekal. Dan tanpa akhir. Mereka ada dalam saat yang sama. Dan dalam keserentakan. Gitu. Serentak ada. Jadi beda ya. Tadi saya mengatakan bahwa ajaran-ajaran Trinitas di dalam pemulihan Tuhan, bahkan sampai hari ini, sering kali dituduh sebagai ajaran modalisme. Tetapi tadi saya sudah menyampaikan perbedaannya. Tidak. Modalisme itu tidak percaya keserentak adaan ketiganya. Dan kita sudah mempelajari FKKP minggu lalu, ketiganya itu benar-benar ada, saling huni. Apakah saling huni? Artinya tiga-tiganya eksis, ada. Tetapi saling huni. Dan hari ini kita mendengar ketiganya itu serentak ada. Nah, modalisme itu tidak seperti itu. Modalisme itu ketika Putra muncul, Bapa hilang. Ketika Roh muncul, Putranya hilang. Jadi nggak kekal kalau begitu, ketiganya. Nah, semoga saudara-saudari bisa mengikuti. Ya memang maksud modalisme itu baik, yaitu mereka tuh ingin mempertahankan keesaan Tuhan. Tetapi dengan cara yang ekstrim. Nah, saudara-saudari, kita harus bisa mempelajari hal ini ya. Sekali lagi, tadi saya katakan ini tidak terlalu mudah. Tetapi jikalau Anda berhasil memahami ini, membagikan ini, maka saya percaya bagi orang-orang yang menuntut, itu Anda akan menjadi narasumber yang berharga bagi mereka. Bagi orang-orang yang menuntut perkara Allah Tritunggal. Nah, jadi saudara-saudari, tadi sudah disampaikan bahwa kita itu berbeda dengan modalisme yang menyangkal keberbedaan tiga persona itu. Kita itu percaya satu Allah. Kita percaya satu Allah. Tetapi satu Allah ini diwahyukan oleh Alkitab dalam tiga persona.
Itu. Dan tiga persona ini berbeda. Tetapi ini adalah satu Allah. Inilah mengapa saudara kita mengatakan bahwa perihal Allah Tritunggal itu misterinya misteri. Misteri di atas segala misteri. Jadi poinnya adalah yang mau saya sampaikan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena tadi saya sudah membacakan garis besar di hari pertama dan hari kedua. Kalau saudara-saudari baca yang tadi sudah saya sampaikan, saudara kita dalam garis besar ini menyamakan ketiga persona itu. Dengan berkata ketika putra naik, ketiganya naik. Dengan mengatakan ketika roh turun, ketiganya turun. Itu terlihat dan terdengar seperti modalisme. Dan modalisme itu menyangkal keberbedaan ketiganya. Disamakan. Jadi mirip terdengar. Tetapi saudara Li berkata, ya, meskipun Bapa dan Anak adalah satu, Yohanes 10 ayat 30, saudara kita mengatakan masih ada perbedaan antara anak dan bapa, gitu. Nah, ini tidak diaminkan oleh modalisme. Karena bagi modalisme ketika anak itu datang, bapa nggak ada. Tapi saudara Li berkata, bapa dan anak itu memang satu. Jelas Yohanes 10 ayat 30 mengatakan itu. Tetapi walaupun mereka satu, anak itu berbeda dengan bapa. Nah, inilah misteri Allah Tritunggal, saudara-saudari. Kita harus menerima apa yang tercatat dalam Alkitab. Apa adanya, nggak perlu terlalu banyak memeras pikiran. Nggak mungkin Anda bisa memahami Allah Tritunggal, kata saudara kita. Ya. Nah, kembali kepada poin perbedaan kita dengan modalisme. Modalisme itu menyamakan ketiganya menjadi satu. Ya, tetapi kita memiliki satu Allah, tapi tidak menyamakan ketiganya. Sebetulnya ketika saudara kita mengatakan, ketika putra naik, ketiganya naik, itu bukan menyamakan. Ketiganya tetap berbeda kok. Ketika roh turun, ketiganya turun, itu bukan penyamaan seperti caranya modalisme. Sebab ketiganya turun, ketiganya tetap berbeda, gitu. Dan modalisme tidak seperti itu. Jadi, saudara-saudari, sekali lagi, Bapa dan Anak memang satu. Tetapi kalau Anda tidak membedakan Bapa dan Anak, maka Anda akan menjadi modalisme, ya. Karena itu kita harus berhati-hati. Ketika saya membaca garis besar ini, ya ada sedikit kekhawatiran jikalau ada para pelajar Alkitab membaca garis besar kita, mereka mungkin menyangka kita ini modalisme. Karena garis besar itu mengatakan ketika roh dicurahkan, ketiganya pun ikut terlibat dan tercakup. Nah, jadi saya ada beban untuk mengkontraskan antara modalisme dengan pengajaran Allah Tritunggal yang kita miliki. Ya. Saudara-saudari, saya masih ingin membicarakan soal modalisme. Ya, mereka percaya bahwa di atas kayu salib, ya, yaitu dikatakan putra boleh, mengatakan Bapa yang di kayu salib
boleh. Atau mengatakan itu roh yang di kayu salib, boleh. Tapi mereka berkata bahwa yang di kayu salib itu Bapa katanya. Karena mereka menyamakan anak dengan Bapa seperti cara itu. Inilah modalisme. Jadi bagi mereka tuh Bapa menderita di kayu salib karena ketiganya itu bukan tiga gitu, tapi satu. Jadi kita boleh mengatakan bahwa Bapa itu menderita di atas salib. Nah, ini modalisme. Tetapi kita tidak boleh berkata seperti itu. Pengajaran Allah Tritunggal di tengah-tengah kita tidak mengizinkan kita berkata bahwa di atas kayu salib Bapa menderita. Tidak boleh berkata seperti itu. Kenapa? Karena ketiganya berbeda. Dan selain ketiganya berbeda, ketiganya tuh memiliki peran khusus yang tidak bisa digantikan oleh masing-masingnya. Ya misalnya bapak lah yang mengutus anak. Gitu. Kita tidak bisa mengatakan anak mengutus bapak. Bapak yang mengutus anak. Tetapi modalisme mencampur baurkan ini sehingga bagi mereka sah-sah saja. Gitu. Kalau kita putar balikan anak jadi mengutus bapak, mungkin. Jadi ketiganya berbeda, ketiganya punya peran khusus. Bapak yang mengutus anak, ya, dan anak yang menggenapkan rencana Bapak, yaitu mati di kayu salib, bukan Bapak. Walaupun ketiganya serentak ada, walaupun ketiganya saling huni, kita nggak boleh mengatakan Bapa disalibkan, tidak boleh. Karena ada peran khusus, dan ketiganya itu harus dibedakan. Dan ketika peran roh menggantikan peran putra, ya kita harus berkata roh lah yang memuliakan putra, bukan sebaliknya. Ya, jadi inilah perbedaan modalisme dengan pengajaran Allah Tritunggal di tengah-tengah kita. Mungkin saudara-saudari bertanya-tanya, apa pentingnya aja berita pagi hari ini? Oh, sangat penting. Karena saya sering dituduh juga sebagai kaum modalis ketika saya menyampaikan pengajaran kita tentang Allah Tritunggal. Jadi semoga berita pagi ini bisa memperjelas, ya, khususnya kepada mereka yang salah paham gitu. Ya, kembali saudara-saudari, walaupun kita sudah mempelajari di FKKP minggu lalu bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh itu saling huni, dan barusan kita mendengar mereka itu serentak ada. Serentak ada sejak kapan? Sejak kekekalan yang lampau. Tidak pernah putra itu belum ada, itu tidak pernah. Mereka tuh kekal ada ketiganya. Ya, 2000 tahun yang lalu itu yang baru ada itu adalah keinsanian putra, yaitu Yesus. Tetapi secara ilahi, ketiganya itu serentak ada sejak kekekalan tanpa awal sampai kekekalan tanpa akhir. Ya. Nah, walaupun demikian, mereka saling huni, mereka serentak ada. Kita tidak boleh berkata Bapa menjadi daging. Itu nggak boleh. Yang menjadi daging itu putra. Walaupun ketiganya serentak ada dan saling huni. Begitu cara kita menyampaikan. Jangan sampai nanti kita disangka kaum modalis. Ya, dan Bapa bukan Bapa yang mati menebus kita. Nggak boleh berkata seperti itu. Putra yang mati menebus kita. Walaupun dalam kematiannya mereka tetap saling huni.
serentak ada, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa putra itu, bahwa bapalah yang mencucurkan darah. Nggak boleh. Putra yang mencucurkan darah, ya. Dan yang bangkit dari kematian pun putra. Nah, ini mengenai apa? Mengenai cara kita membicarakan Allah Tritunggal. Nggak boleh seperti kaum modalis yang mencampur adukan ketiganya. Demikian juga ketika Roh hadir. Ya, menggantikan peran putra. Itu memang peran Roh. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa putra lah yang melaksanakan peran Roh, tidak. Kalau kita mengatakan Kristus menjadi Roh pemberi hayat, ya itu tepat, karena memang ini Roh gitu. Bukan Kristus yang dalam tahap sebelumnya. Tetapi ini peran Roh gitu. Ya. Putra lah yang melaksanakan penebusan yuridis, bukan Roh. Kalau kita mengatakan Roh berperan melaksanakan penebusan yuridis, maka ini menjadi modalis. Ya. Demikian juga Roh lah yang hari ini sedang menerapkan apa yang sudah digenapkan oleh putra. Nggak boleh dibalik. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa ya yang menghujat Roh Kudus, artinya menolak pekerjaan Roh Kudus, maka tidak ada ampun, karena memang peran Roh Kudus di sana. Nggak bisa kita berkata, aku menghujat Roh Kudus, tapi aku kan menerima Yesus. Tidak boleh. Karena memang perannya sudah merupakan peran Roh Kudus. Peran Roh itu untuk menginsafkan orang dari dosa. Dan kalau peran Roh ini ditolak, maka tidak bisa diampuni. Nggak bisa balik lagi ke tahap kedua, peran putra. Nggak bisa. Karena hari ini sudah Roh yang berperan. Walaupun di dalam Roh, ya, Bapa dan Putra saling huni bersama Roh. Tuhan Yesus, saya sendiri menikmati saudara-saudari berita-berita ini. Semoga saudara-saudari juga menikmati, ya. Jadi ingat, masing-masing dari ketiga persona ini memiliki peran khusus, ya, dalam apa? Dalam ekonomi Allah. Bapa mengambil langkah yang pertama, anak mengambil langkah yang kedua, Roh mengambil langkah yang ketiga. Bapa bertujuan, anak yang menggenapkannya, Roh yang menerapkannya. Tetapi ketika Roh menerapkannya kepada kita, ya, di dalam Roh itu sebagai perampungan Allah Tritunggal, ya, terdapat ketiganya serentak ada dan saling huni. Oh Tuhan Yesus, sebetulnya ini harus dibicarakan minimal dalam 3 sesi supaya ayat-ayatnya bisa disajikan, ya. Tetapi walaupun waktunya terbatas, saya ada sedikit mau menyajikan ayat-ayatnya yang memperlihatkan, ya, bahwa ada peran masing-masing, tetapi ketiganya terlibat. Seperti yang di garis besar. Ketiganya terlibat. Ketiganya tercakup ketika Putra naik, ketika Roh turun. Ya, apapun aktivitas ketiganya, ya, masing-masing tetap di dalam masing-masing ketiganya terlibat. Contohnya, ya, Yohanes 1 ayat 18 kan berkata bahwa Maria mengandung.
Mengandung dari apa? Dari persona yang ketiga kan. Mengandung dari Roh Kudus. Persona ketiga terlibat di dalam keterkandungan persona yang kedua. Nah, lalu persona yang pertama Bapa juga terlibat. Kita bisa lihatnya di dalam Lukas 1 ayat 35. Ya, bahwa keterkandungan Tuhan Yesus persona kedua itu oleh persona yang ketiga terjadi oleh kuasa dari persona yang pertama. Itu di dalam Lukas 1 ayat 35. Tapi harus diperhatikan benar-benar untuk mendapatkan kesimpulan itu. Ya. Jadi ini contohnya ayat-ayat yang memperlihatkan ketiganya selalu terlibat dalam peran masing-masing persona Trinitas. Ya, putra persona yang kedua dikandung oleh persona yang ketiga dan terjadi oleh kuasa dari persona yang pertama. Inilah alasannya Yohanes 16 ayat 28, tetapi harus dibaca menurut teks aslinya. Tuhan berkata di sana, aku datang dari dengan Bapa. Kalau di Alkitab Bahasa Indonesia cuma dari Bapa saja. Tetapi teks aslinya itu dari dengan Bapa. Ya, ini sekali lagi Allah Tritunggal itu sesuatu misteri, saudara-saudari. Wajar kalau otak kita hari ini pusing dengarnya. Namanya juga misteri di atas misteri. Tetapi kalau saudara-saudari terus tekun, mengulang kembali, mempelajarinya, ini tuh sesuatu yang sangat indah, ya. Sesuatu yang sangat nikmat, saudara-saudari. Ya, tadi saya mencontohkan ayat-ayat ketiganya terlibat di dalam keterkandungan Tuhan Yesus. Nah, tadi garis besarnya kan mengatakan ketika Roh dicurahkan, ketiganya tercakup. Ayatnya di mana? Ya, maksud saya menyampaikan ayat ini tuh supaya saudara-saudari tahu, para pendengar tahu, kita ngomong gini tuh semuanya ada dasar. Hanya karena waktu aja, nggak bisa semua disampaikan. Tetapi mengenai tercurahnya Roh, ketiganya terlibat di sana. Itu dikatakan pertama di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan bahwa Roh datang dalam nama Putra. Ya, Roh datang dalam nama Putra. Itu yang disampaikan Yohanes 14 ayat 26. Nah, dalam nama Putra. Ini tidak mudah memahami dalam nama Putra. Roh itu datang dalam nama Putra. Dalam nama itu sama, sinonim dengan dalam persona. Sebab kalau ada nama tetapi tidak ada personanya, maka itu nama kosong saja. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 26 mengatakan Roh datang dalam nama Putra. Sebetulnya kita bisa baca Roh datang dalam persona Putra. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 26. Roh datang dari Bapa. Kata dari di sini sama seperti tadi. Teks aslinya seharusnya diterjemahkan dari dengan. Jadi Roh datang itu dari dengan Bapa. Ya, dari dua ayat ini kita sudah bisa melihat dasar
garis besar kita di FKKP mengatakan ketika roh itu dicurahkan, ketiganya tercakup di sana. Roh itu datang sebagai putra, dalam persona putra, itu makna dalam nama putra. Roh itu datang dari dengan Bapa. Ya, gampang ayatnya. Yang pertama Yohanes 14:26, yang kedua 15:26. Sama-sama ayat 26 ya. Ya, saya nggak bisa terlalu detail. Nanti bisa saudara-saudari dengar ulang. Nah, karena garis besarnya tadi mengatakan ketika roh datang, ketiganya terlibat. Nah, inilah kekhawatiran saya. Pernyataan ini akan dituduh sebagai pengajaran sesat, modalisme. Ya, makanya tadi saya sampaikan ayat-ayatnya. Kita tidak sembarangan mengatakan seperti itu. Nah, ini sekarang masih tentang keterlibatan Bapa dan Putra dalam peran roh. Ya, ini di Yohanes pasal 14. Kalau di Yohanes pasal 14 itu penuh dengan penjelasan keterlibatan ketiganya itu. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-15, 16, 17, Yesus berkata, ya, tentang apa? Tentang pengutusan roh kebenaran. Itu adalah roh menggantikan peran anak. Ini jelas. Ya, banyak orang Kristen tahu ini. Bahwa ketika roh diutus itu roh menggantikan peran anak. Sejak saat itu rohlah yang berperan. Ya, dan roh di sini itu tinggal di dalam kaum beriman. Ya, Yohanes 14, 15, 16, 17. Roh di sini tinggal dalam kaum beriman. Tetapi menurut kebanyakan pengajaran tradisional kekristenan, Bapa dan Putra tertinggal di surga. Ketika roh itu berhuni menggantikan peran Putra, berhuni di dalam kaum beriman. Nah, tidak seperti itu. Masih di pasal yang sama, ayat 18 dan ayat 23. Di sana Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dan di ayat 23 dikatakan kedatangan anak itu bersama Bapa. Kemana mereka? Mereka berdiam di dalam kaum beriman. Jadi bukan hanya roh yang berdiam di dalam kaum beriman. Ayat 15, 16, 17. Tetapi Bapa dan Putra pun berdiam di dalam kaum beriman. Ayat 23. Jadi lihat, dalam peran roh, ketiganya terlibat. Jadi kita jelas, kenapa garis besar mengatakan ketika roh dicurahkan, ketiganya tercakup. Kalau tidak dijelaskan dengan ayat-ayat yang baru sebagian ini, ya pasti kita akan dituduh sebagai modalisme. Jadi sekali lagi saudara-saudari, pengajaran kita tentang Allah Tritunggal membedakan ketiganya, ya. Tidak menyamakan. Ketiganya punya peran masing-masing. Tetapi ketika masing-masing berperan, ketiganya terlibat. Oh Tuhan Yesus. Ya, asih banyak sih ayat-ayat yang bisa disajikan tentang keterlibatan ketiganya. Ya, secara singkat Matius 12 ayat 28 ketika Tuhan mengusir setan. Saudara-saudari bisa pelajari ayat itu. Di sana yang mengusir setan memang putra, tetapi oleh kuasa roh, ya, di dalam kerajaan Allah. Ada ketiganya, ada putra, ada roh, ada Allah atau Bapa. Ya, jadi sementara ekonomi Allah sedang dilaksanakan, saudara-saudari,
Ekonomi Allah itu dilaksanakannya dalam 3 tahap yang berurutan. Memang Bapa yang merencanakan, Putra menggenapkan, Roh merealisasikan. 3 tahap secara berurutan. Tetapi dalam ketiga tahap yang berurutan itu, tidak bersamaan, berurutan, ketiganya tetap serentak ada dan saling huni. Kenapa? Karena ketiganya itu bersifat kekal gitu. Ketiganya itu ada tanpa awal sejak kekekalan yang lampau hingga tanpa akhir dalam kekekalan yang akan datang. Tetapi dalam pekerjaan ekonominya ada 3 tahap yang berurutan. Oh Tuhan Yesus, saya ini sudah sangat menyederhanakan kalimat-kalimat berita ini. Seharusnya saudara-saudari bisa paham. Apalagi kalau diulang lagi sambil memeriksa ayat demi ayat. Ya, pasti jelas. Nah, sekarang kita menjadi jelas ya bagi saudara-saudari yang menuntut pelajaran tentang Allah Tritunggal. Ya, di dalam buku Ekonomi Perjanjian Baru Allah, buku yang pertama dan yang kedua, di sana sungguh mustika. Ya, ada satu ungkapan yang ajaib dan indah, saudara-saudari, tentang Allah Tritunggal yang saling huni dan serentak ada. Ungkapannya itu gini: Bapa di dalam Putra sebagai Roh. Wah, ini indah sekali. Ini ekstrak ini. Sekali lagi, Bapa di dalam Putra sebagai Roh. Aduh, luar biasa ini kalimat. Ketiganya berbeda, tetapi ungkapan ini memperlihatkan keesaan mereka. Jadi, harus membedakan antara esa dengan satu-satunya. Ya, kalau modalisme itu pahamnya itu bukan esa, tapi satu-satunya. Tetapi kita tidak menganggap Allah itu satu-satunya. Allah itu esa. Esa itu artinya tri, tunggal, 3 tapi esa. Bapa di dalam Putra sebagai Roh. Ketiganya berbeda, tetapi satu essence. Ini kalimat yang sangat mengekstrak pengajaran Allah Tritunggal di tengah-tengah kita, saudara-saudari. Jadi, itulah uraian yang diperlukan untuk membahas garis besar di hari pertama, ya, Romawi 1 poin A dan poin 2. Juga di hari kedua yang poin B. Terlihat sepertinya kita tuh menyamakan gitu ketiganya. Tetapi barusan sudah diuraikan, tidak, kita tidak menyamakan ketiganya. Kita tetap membedakan ketiganya. Kita mengatakan ketiganya punya peran khusus masing-masing. Ya, tetapi ketika masing-masing sedang berperan, ketiganya terlibat. Semuanya terlibat, semua tercakup. Nah, itu tadi udah digaris bawahi ya. Dan yang paling membuat kita dituduh sebagai modalisme adalah yang itu, yang di hari kedua poin B itu, saudara-saudari. Ada frase Roh Yesus adalah Roh Kudus, ya. Atau Yesus itu adalah Roh Kudus itu Yesus. Seolah-olah kita tuh menyamakan. Tidak. Ya, memang kalau hanya dikutip sebagian tuh sepertinya menyamakan, saudara-saudari. Tetapi kalau dipelajari secara lengkap,
Tidak kok. Ya contohnya Saudara Li dituduh sebagai modalisme ketika seseorang mengutip hanya sebagian saja tulisannya. Di salah satu bukunya Saudara Ali berkata, seluruh kealahan Allah Tritunggal menjadi daging. Nah, tetapi kalau hanya membaca seperti ini, ya ini seperti modalisme. Nah, kelicikan para pengkritik itu hanya mengutip sebagian, dan mereka mengabaikan penjelasan penyeimbang gitu yang saudara kita sampaikan. Lalu saudara kita juga di buku yang lainnya mengatakan Bapa, Anak, dan Roh bukanlah 3 persona yang terpisah. Ingat, bukan 3 persona yang terpisah ya, tetapi mereka 3 persona yang berbeda. Ingat, kalau berbeda kita setuju, tapi kalau terpisah kita tidak setuju. Bapa, Anak, dan Roh bukan 3 persona yang terpisah, tapi 3 persona yang berbeda, oke. Mereka itu bukan 3 Allah. Kalau terpisah, maka hasilnya jadi 3 Allah, kayak seperti pengajaran tradisional kekristenan. Tanpa sadar mereka tuh sebetulnya menganut triteisme. Bapa di surga bersama putra di sebelahnya, Roh datang ke bumi. Nah itulah, mereka memisahkan sehingga menjadi 3 Allah. Tidak heran agama tetangga menyangka kita Allahnya 3, yaitu karena ulah mereka sendiri. Tidak, mereka satu Allah, saudara-saudari. Satu Allah. Tetapi diwahyukan dalam 3 persona yang berbeda. Bukan terpisah. Berbeda. Ya. Tuhan Yesus. Jadi inilah saudara-saudari, sebetulnya masih banyak yang harus disampaikan mengenai pelajaran yang sangat penting ini ya. Tetapi karena waktu, saya hanya mengakhiri saja dengan 1 ayat, yaitu Yesaya 9 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa anak itu diberikan, tetapi namanya disebut Bapa yang kekal. Ya, saudara kita menekankan ayat ini untuk mengoreksi pengajaran tradisional yang condong ke triteisme. Karena bagi mereka putra itu bukan Bapa. Bapa itu ada di surga ketika putra datang. Tetapi di dalam Yesaya 9 ayat 6, putra itu disebut Bapa. Jadi saudara kita mengatakan putra ini telah diberikan kepada kita, dia adalah Bapa sendiri. Nah ini pasti akan dituduh modalisme. Tetapi ayatnya padahal jelas. Ya. Saudara-saudari, ketika di surga, di tempat yang tidak dapat dihampiri oleh manusia, Allah itu ya Bapa. Tetapi menurut Yesaya 9 ayat 6, ketika putra itu datang, ia disebut Bapa. Jika anak disebut Bapa, maka anak itu ya Bapa. Kita harus jelas fakta ini. Tetapi saudara Li keheranan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam Yesaya 9 ayat 6 memang anak disebut Bapa, kata mereka. Tetapi ia sebenarnya bukan benar-benar Bapa, katanya. Nah, saudara Ali heran, kenapa? Bagaimana ia bisa disebut Bapa tetapi bukan Bapa? Ya, jadi inilah saudara-saudari penjelasan mengenai Trinitas Ilahi dalam waktu yang sangat terbatas ini. Semoga berita ini bisa menyangkal ya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kita bahwa kita adalah kaum modalis
ya, yang sesat dalam perkara doktrin Allah Tritunggal. Oh, nanti di lain kesempatan saya bisa memberi banyak kesaksian mengenai salah satu anti aliran sesat di Amerika yang terbesar, yaitu Christian Research Institute. Ya. Mereka menyelidiki pengajaran Saudara Ali selama 6 tahun. Sebetulnya 20 tahun, tetapi secara intens diulang dalam 6 tahun sejak 2003. Khususnya mereka menyelidiki pengajaran Saudara Ali dalam 3 aspek, yaitu tentang hakiki Allah yang tadi kita sampaikan, yaitu Allah Tritunggal ya. Yang kedua tentang deifikasi, karena kita seringkali mengatakan Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Terus yang ketiga itu tentang pengajaran Saudara Ali yang menyalahkan prinsip denominasi. 3 hal ini, tentang hakiki Allah, tentang deifikasi, dan tentang kesalahan denominasi, selama 6 tahun diteliti oleh Christian Research Institute. Dan mereka akhirnya menerbitkan satu buletin yang berjudul Kami Salah. Ya, judul Kami Salah itu karena mereka telah belasan tahun menyalahpahami pengajaran Saudara Ali. Oh Tuhan Yesus, semoga berita ini boleh menjadi satu dasar untuk menyangkal tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap pengajaran di tengah-tengah kita. Haleluya. Mohon maaf tidak bisa berbagi nikmat, saudara-saudari nanti bisa lakukan di sidang-sidang berikutnya ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ada kesempatan kami menyampaikan perkara ini. Semoga Tuhan Yesus berita ini boleh memperlengkapi kami. Oh, tolong kami terus-menerus tekun mempelajari perkara ini, karena perkara ini salah satu esensi dari kebenaran Alkitab yang perlu kami pahami, Tuhan. Oh, walaupun Allah Tritunggal adalah misterinya, misteri, tetapi kami bisa menikmatinya, Tuhan. Walaupun berita-berita ini tidak mudah, tetapi jikalau kami di dalam roh, pasti kami bisa menikmatinya, Tuhan. Untuk itu latihlah kami mempelajari perkara ini di dalam roh. Haleluya, saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Amin.